Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini ya. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya, juga dilancarkan ibadahnya, amin. Di video kali ini aku mau membagikan rutinitas ibu rumah tangga di sore hari. Seperti biasa setelah cucian kering, ini aku mau angkat jemuran dulu. Kebetulan cucian hari ini juga nggak terlalu banyak ya. Sambil nemenin aktivitas, ini juga aku mau cerita tentang perjalanan bagaimana bisa punya rumah di usia muda. Nah, ini aku sambil ngelipetin baju dulu ya. Ini kebetulan itu baju udah 2 harian. Tuh emang gitu ya, kadang kerjaan kalau dibiarin nanti tahu-tahu dia udah banyak aja. Jadi pada bengong ya teman-teman ngeliatin aku ngelipetin baju. Nah, aku mulai cerita aja ya. Jadi aku tuh menikah pas aku tuh umur masih 19 tahun gitu ya teman-teman. Nah, jadi aku di sini bilangnya menikah muda. Nah, kami tuh menikah tanggal 25 April 2014. Karena keterbatasan biaya habis lulus sekolah, tepatnya tahun 2012, aku tuh langsung kerja kayak gitu ya. Jadi selang 2 tahun tuh menikah. Kebetulan pak suami aku itu kakak kelas ya, jadi kami tuh udah kenal sekitar dari tahun 2000, awal akhir 2009 lah gitu. Setelah lulus tahun 2012, terus kita lanjut ke lamaran tahun 2013, dan di 2014 kita memutuskan untuk menikah. Jangan tanya 2 tahun kerja kita udah punya apa, yang jelas kita nikah itu sederhana dan gak mewah-mewah. Yang penting tuh sakral dan sah tentunya ya. Balik lagi ke cerita awal ya, jadi aku tuh menikah pada bulan April 2014. 2 bulan sebelum itu, tepatnya berarti bulan Februari 2014, itu ada rumah yang ditawarkan atau dijual. Nah, letaknya itu nggak jauh dari rumah mertua aku ya. Ditawarilah kami, waktu itu sempat mikir juga 2 bulan sebelum menikah, banyak pengeluaran. Nah, ini tuh mau beli rumah, uang dari mana, pikirku kayak gitu ya. Dan pak mertua memberi solusi, yaitu mengambil pinjaman di bank. Waktu itu harga rumahnya murah ya kalau sekarang. Kalau dulu tahun 2014 itu termasuk mahal menurut kami ya. Jadi harga rumahnya dulu itu kita beli dengan harga 50 juta. Nah, kita tuh ngangsur sebulannya itu 2 juta selama 3 tahun. Nah, jadi tuh 72 juta kita udah dapet rumah. Yang namanya rumah beli jadi pastilah banyak banget kekurangannya ya teman-teman. Butuh renovasi sana sini juga biar bisa ditempati. Nah, setelah menikah langsung mumet dong pastinya, di depan mata udah ada tanggungan yang menanti. Ingat banget zaman-zaman perjuangan dulu tuh, habis nikah dapet uang amplop gitulah istilahnya tuh 7 jutaan, langsung yang 6 juta itu kita buat angsur 3 bulan ke depan, biar bulan-bulan kedepannya tuh nggak terlalu nyesek gitu ya. Juga kan penghasilan kita berdua waktu itu nggak seberapa, paling 1 bulan itu digabungin tuh paling 3 jutaan lah gitu, berarti tuh masih sisa 1 juta untuk biaya hidup dan lain sebagainya. Tenang dong, waktu 3 bulan itu udah diangsurin kayak gitu ya. Nah, ini tuh ya bukan masalah juga sih. Nah, kita tuh April menikah, niatnya tuh kita menunda momongan dulu ya teman-teman, karena kita tuh tahu kapasitas kita, bukan kita menolak rezeki, tapi ya mau gimana lagi, penghasilan segitu, tanggungan segitu. Nah, nanti mikirnya mau dikasih makan apa nanti kalau punya anak gitu ya. Qadarullah, nikah bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 3 bulan selanjutnya tuh aku tuh positif hamil ya teman-teman. Bener-bener perjuangannya itu nggak cukup sampai di situ. Nah, apalagi tuh 4 bulan trimester pertama, 3 bulan trimester pertama tuh aku tuh mabok berat dan harus tetap kerja setiap hari, dari berangkat pagi pulang petang kayak gitu ya.
Sampai aku tuh inget banget waktu itu pas lahiran, jadi itu HPL-nya itu mundur 1 minggu, posisi aku tuh masih berangkat kerja. Dan dari rumah tuh aku tuh nggak ngerasain apa-apa, ngerasain mules atau ngerasain mau ngelahirin tuh aku tuh nggak merasakan kayak gitu ya. Apalagi ini tuh hamil pertama, aku masih minim pengalaman, nah kayak gitu ya. Tuh sampai, nah waktu itu bulan Mei, HPL-nya itu sekitar akhir bulan. Nah ini tuh masih tanggal 13 Mei 2015, pas duhur itu ya, aku habis sholat duhur itu aku udah ngerasa mulus kayak gitu ya. Nah jadi itu jam 4 sore aku pulang ke bidan. Nah terus katanya masih kontraksi palsu, aku disuruh pulang. Nah pas pulang itulah, itu kalau di desa itu manggil namanya paparazi gitu ya, dukun bayi. Nah aku tuh ditungguin dukun bayi. Nah itu waktu itu udah bukaan 8 apa ya, karena dulu tuh masih bisa lahiran di bidan, jadi pas udah bukaan 8 jam 6 nya itu aku baru dibawa ke bidan. Nah di sana itu nggak nunggu lama, lahirlah anak pertama aku yang kami beri nama Adam Zaki Humayun. Jadi ada cerita lucu juga di balik kelahiran anakku itu ya teman-teman. Jadi tuh aku 2 kali USG pas hamil umur 4 bulan sama umur terakhir 9 bulan awal. Itu di USG-nya itu perempuan ya teman-teman. Jadi aku tuh udah beli peralatan bayi semuanya itu warna pink, dan pas lahiran tuh mertua aku kaget, loh kok cowok, kayak gitu ya teman-teman. Jadi flashback ke belakang, aku tuh setelah menikah tinggal di rumah mertua aku karena jaraknya tuh deket dari tempat kerjaan kita berdua ya teman-teman. Dan yang namanya perjuangan seorang ibu, perjuangan hidup tuh nggak berhenti sampai di situ ya teman-teman. Jadi setelah melahirkan tuh aku cuma dikasih cuti 40 hari. Dulu tuh aku kerja di KSP ya teman-teman, simpan pinjam gitu. Jadi tuh cuma dikasih cuti 40 harian. Coba Anda bayangkan gimana perasaannya. Satu sisi nggak pengen ninggalin anak, tapi satu sisi lain punya tanggungan, karena itu ya tanggungan itu angsuran rumah kayak gitu ya. Nah terus aku juga mikirnya, ini nanti anak ditinggal mau dikasih apa kayak gitu ya, mau dikasih susu formula atau nanti aku meres asip kayak gitu ya. Nah aku tuh juga mikir lagi, dengan penghasilan segitu mau beli susu untuk pampers, nah itu apakah cukup? Masya Allahnya, Allah itu maha kaya, maha baik. Jadi setelah melahirkan itu alhamdulillahnya ASI aku itu lancar banget ya teman-teman. Jadi 40 hari cuti itu aku gunain untuk stok ASI. Jadi anakku itu pas aku tinggal kerja itu full ASI, aku nggak pakai susu formula sedikit pun ya teman-teman. Mungkin di sini ada yang berpikir sisa 1 juta itu kan masih bisa beli susu, beli pampers, apalagi masih tinggal di rumah mertua. Nah jadi bebarengan gitu ya teman-teman, aku juga sedang dilanda ujian gitu ya, sedang diberi ujian di satu sisi yang lain. Nah ini nanti aku ceritakan di next video selanjutnya. Nggak kerasa ini aku udah selesai ngelipetin baju ya teman-teman. Nah ini aku lanjut mau ganti spray. Jadi spraynya itu biasanya aku ganti 2-3 minggu ya. 2 minggu kalau lagi rajin, nah bisa 1 bulan kalau lagi males ya teman-teman, jangan ditiru. Mungkin bakal aku ceritain gimana proses pindahnya kapan. Nah itu ya teman-teman di video aku selanjutnya. Intinya tetap berprasangka baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita itu hanya berusaha, berdoa. Nanti soal hasil Allah tahu yang terbaik untuk kita ya teman-teman. Nah untuk masang spraynya sendiri itu aku
pakai peniti besar ya teman-teman. Di ujung-ujung itu aku pakai peniti biar nanti tuh nggak geser-geser gitu ya. Jadi kalau kita tidur atau kita mau beresin itu udah rapi. Nah ini peniti kayak gini ya teman-teman, yang besar gitu ya, itu udah sampai bengkok-bengkok. Nah ini aku pakai di 4 sisi, jadi semuanya aku pakein peniti ya teman-teman. Nah ini anakku yang kedua ikutan juga, nanti deh aku juga ceritain nih tentang anakku yang kedua. Nah ini aku udah selesai ya teman-teman. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar channelku bisa berkembang. Nah dari aku cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.